Semenjak kejadian tersebut, Reizo memilih untuk mengikuti jejak kekasihnya meskipun dia harus menjadi target buruan klan Ozuno hingga saat ini. Di sisi lain, Mika nampak belum percaya bahwa Reizo telah menyelamatkan dirinya dan memilih untuk membelot dari klan tempat di mana dia telah dibesarkan. Namun selama Reizo jadi bagian dari klan tersebut, rupanya selama itu pula peperangan berkecamuk dalam jiwanya ketika harus melawan nuraninya, di mana dia didoktrin guru besar Ozuno untuk menjadi mesin pembunuh atau jadi seorang pencuri sadis. Bahkan syarat menjadi ninja sejati, dia harus mengeksekusi mati teman seklannya yang mencoba kabur. Spontan hal itu mengingatkan dia pada sosok mendiang Kiriko yang tewas di tangan Takeshi. Alhasil Reizo semakin tersulut kebenciannya, sehingga dia nekat untuk menyerang balik guru besar Ozuno. Maka pecahlah serangan brutal dari kawanan ninja lainnya yang kemudian menghempaskannya jatuh ke dasar gedung. Semenjak insiden itulah kini misi Reizo adalah membalas dendam terhadap klan Ozuno. Exit here. Singkat cerita, Mika membawa Reizo menemui Maslow untuk rencana negosiasi. Namun yang terjadi kemudian, motor anjing. Singkat cerita, Mika membawa Reizo menemui Maslow untuk rencana negosiasi. Namun yang terjadi kemudian, Reizo justru ditangkap pasukan khusus Europol dan memperjarakannya. Mika sangat menyayangkan operasi tersebut karena tanpa mereka sadari situasi itu hanya akan mengundang terjadinya malapetaka oleh kawanan ninja. Namun di sisi lain, Maslow masih berada di pihak Mika dan memberinya alat pelacak untuk mendeteksi keberadaannya di situasi darurat. You switch this on, and no matter where you are, I'll find you. Sementara itu, Reizo sudah mulai siuman pasca disengat tembakan listrik oleh pasukan Europol tadi, dan Mika pun mencoba menghampirinya untuk menjelaskan cerita yang sebenarnya. I'm sorry, I didn't know about any of this. I know. Namun Reizo mengatakan bahwa sekarang sudah terlambat karena sebentar lagi pasukan Ozuno akan tiba di sana. It's too late. Tak berselang lama, situasi di sana menjadi sangat mencekam ketika personel Europol tiba-tiba berguguran setelah diserbu bayangan hitam yang tak diketahui jumlahnya. Go to infrared, boys. They're already in the room. I like it more and more. Sementara Mika pun harus berpacu dengan waktu untuk melepas jeratan rantai dari tubuh Reizo. Bersama itu pula serangan dari kegelapan datang secara tiba-tiba. Beruntung Reizo berhasil melumpuhkannya dan segera anjing monyet. Bersama itu pula serangan dari kegelapan datang secara tiba-tiba. Beruntung Reizo berhasil melumpuhkannya dan segera membawa Mika keluar dari sana untuk kemudian mengambil mobilnya. Wait here. Let's go. Sedangkan Reizo sendiri harus berhadapan langsung dengan Takeshi dan puluhan ninja lain, di mana dia hanya menggunakan Kusarigama sebagai senjata andalannya. Dan sejauh itu dia masih dapat mengimbangi mereka. Di tempat lain, Mika langsung memacu mobilnya demi menghindari ninja lain yang berusaha membunuhnya dan terus menembakinya dengan shuriken. Sementara dengan sisa kekuatan yang ada, Reizo kelihatan masih terus membasmi satu persatu dari pasukan Takeshi dan kemudian mengajak lari mereka melompati gedung tinggi dengan gaya lompatan khas ninja.
Tak cukup sampai situ, dengan luka parah di perutnya, Reizo terus dikejar sampai di keramaian jalanan. Hingga pertarungan pun kembali terjadi di sana. Tak lama kemudian, Takeshi datang dengan ambisi untuk segera membunuhnya. Namun beruntung, Mika datang di saat tepat untuk menyelamatkannya. Pasca kejadian itu, Reizo lebih memilih sebuah motel sebagai tempat persinggahan sementara, dan di sana Mika berusaha merawat luka-lukanya sambil sesekali melakukan treatment untuk menghapus jejak pengejaran para ninja. By myself, I can't do anything to help you. Mika sadar bahwa situasi semakin tak bersahabat sehingga perlu penjagaan ketat untuk Reizo. Maka dia pun memberitahu Europol tentang lokasi keberadaannya saat itu. Meskipun sebenarnya hal apapun takkan menghalangi Takeshi dan pasukannya untuk membawa Reizo kembali ke klan Ozunu. Dan hal itu nyata terbukti di hadapan Mika sendiri. Dalam 5 menit pasukan Europol sudah tiba di lokasi motel tersebut setelah tadi Mika mengaktifkan alat pelacaknya. Namun sayang sekali mereka sudah terlambat karena 10 menit sebelumnya Reizo telah dibawa pasukan ninja untuk menghadap guru besar Ozunu. He's gone. Diceritakan ketika di perjalanan menuju padepokan di mana Reizo mengingat kembali jurus-jurus ninjatsu dan berusaha mempraktekannya. Bersama dengan itu, terlihat luka sabetan di perutnya perlahan pulih seperti sedia kala. Alhasil ketika tiba di sana, kondisi Reizo sudah sedikit lebih bugar dibanding sebelumnya. Meskipun dia tak menampakkan kebugarannya itu di hadapan guru besar Ozunu yang sedang marah. Bahkan hingga di tiang kematian itu pun Reizo masih kelihatan pasrah. Tetapi ketika guru besar Ozunu mencoba menyodok ulu hatinya, tak disangka dia malah mengejeknya. Dan tanpa mereka duga sebelumnya, ternyata Reizo telah dibekali alat pelacak oleh Mika, sehingga Maslow bersama pasukannya dengan mudah menerobos masuk ke sekaligus memporak-porandakan padepokan tersebut. Dengan sigap, Mika langsung memotong tali pengikat tubuh Reizo dan melepaskannya pergi menembus kobaran api akibat ledakan. Sementara bagi Reizo sendiri, inilah saatnya untuk menghempaskan segala kebenciannya terhadap Takeshi. Dan di ruangan inilah duel El Clasico kembali terulang lagi. Empat orang ninja membantu Takeshi untuk melumpuhkan Reizo, namun faktanya skill di atas rata-rata membuktikan bahwa teknik ninjatsu yang dimiliki Reizo selama ini masih tetap jauh mengungguli mereka. Di saat giliran Takeshi untuk masuk gelanggang, tensi pertarungan semakin membara, dan ini membuktikan bahwa rivalitas di antara kedua kesatria ninja berbeda ideologi ini masih belum berakhir. Hingga saatnya tiba, terpaksa Takeshi harus mengakui kehebatan ninja yang satu ini. Do you still think about her? Situasi di halaman padepokan masih bising dengan suara tembakan. Tentunya korban terbanyak adalah dari klan Ozunu sendiri. Sementara Reizo sudah memasuki kamar keramat tempat di mana guru besar Ozunu bersemedi. Beg your father for forgiveness. Pundak selalu di bawah kepala, itulah gambaran pepatah untuk situasi saat itu, di mana jam terbang seorang Reizo masih kalah banding dengan sang maestronya.
Hal itu terbukti ketika Guru Besar Ozuno dapat dengan mudah mengelabui pandangan mata Raizo. Meskipun setelah itu Raizo mampu memulihkan kembali keseimbangan emosinya hingga pertarungan pun berlangsung sepadan. Di saat-saat kritis Mika datang menolong Raizo, namun jiwanya yang polos kembali memudahkan Guru Besar Ozuno untuk melumpuhkannya. Tak diduga momen itu ternyata telah membangkitkan inti kekuatan Ozuno yang dimiliki Raizo, sehingga akhirnya sang Maestro Ozuno tumbang di tangan anak asuhnya sendiri. Pasca pertemuan itu, Raizo keluar dari puing-puing padepokan sambil mengendong jasad Mika. Medic! Medic! Sementara itu, Maslow disertai petugas medis langsung menyambutnya untuk memastikan bahwa Mika masih hidup. Diceritakan beberapa saat kemudian ketika Raizo tengah mengulas kembali kenangan indah di taman itu, Diceritakan beberapa saat kemudian ketika Raizo tengah mengulas kembali kenangan indah di taman itu, di mana saat itu Kiriko memperkenalkan dirinya dengan arti sebuah kebebasan. Dan di puncak perjuangannya itu, kini Raizo mulai menghirup udara kebebasan sebagai kado istimewa untuk Kiriko. Tamat ending yang sangat membagongkan. Poin yang saya kira anggap penting di dalam film ini adalah sekuat-kuatnya doktrin untuk sebuah kejahatan tak akan mengalahkan niat baik seseorang untuk melawannya. Jadi kesimpulannya, ambillah telur meskipun itu dari buol kotong. Saya John Anus Robocop.